Diskusi, ya. Kalau nggak mau berdiskusi, nggak usah naik ke atas. Kita nggak ada yang memaksakan kalian kok untuk berdiskusi. Oke, Fareh, selamat bergabung, Fareh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Fareh, ada yang mau sampaikan? Enggak, cuman ingin menyapa Bang Faruk dan ingin berjumpa muka Bang Faruk. Lanjut, saya monitor Bang Faruk. Siap, makasih banyak Bang Fareh ya. Ya, turunkan. Jawabannya. Lima dua dulu Bang Fareh ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Ini yang dari hantu laut. Ya jangan disebut Bang, nanti kena Bennett Bang. Oh Makanya siap. Makanya saya nggak sapa nama Abang Siap, tadi. Bang. Itu nama Abang disebut kena Bennett tuh. Ya silakan Bang, ada yang disampaikan Bang? Itu loh Bang, saya habis debat sama apologet Kristen itu loh. Dia kan memfitnah Nabi Muhammad, katanya menikahi Aisyah umur 4 tahun. Ya. Terus saya ngasih tahu, saya bilang, itu fitnah itu Kristen itu pendatang baru. Kalau fitnah itu Yahudi yang duluan memfitnah, saya bilangin. Ngamuk dia sama saya. Dia bilang, masa iya kalian itu pendatang baru. Kalau memfitnah Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah umur 4 tahun, terus Nabi Muhammad punya banyak istri. Cobalah kamu tengok Nabi Sulaiman. Berapa istrinya Nabi Sulaiman? Saya bilangin 100 itu. Sari marah-marah, katanya engkau punya data asal bicara. Terus saya bilangin, saya itu kemarin sudah sempat dinaikkan di roomnya Edis TV. Saya masih ngasih penjelasan, dia tuh langsung klik turunkan saya. Saya bilang, ayat yang kau pakai itu hadis itu yang tidak ada harokatnya semua kau pakai di situ, menipu-nipu umat Islam. Dia malah saya dimaki-maki lagi, dikasih turun katanya gini. Saya bilangin, Siti Aisyah itu salah satu wanita penghafal hadis terbanyak dan dia pun tidak memiliki anak. Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah itu umur 14. Gimana zaman sekarang wanita umur 14 itu udah datang bulan belum? Saya tanyain kan, dia bilang belum 14. Mana belum? Anak SMP kelas 1 aja udah datang bulan. Jengkel dia kan, emosi. Saya diturunin lagi, kata kurang. Parah-parah ini orang-orang. Dia minta data, saya ngasih data, dia pulang nggak bisa baca. Terus kan saya nanya balik nih, saya bilang, Maria melahirkan Yesus. Dia jawab, iya. Berarti Yesus Tuhan. Iya, Tuhan. Kalau begitu Maria menyembah Yesus lah. Dia bilang, oh tidak, Maria menyembah Tuhan ya. Kan Yesus Tuhan juga, saya bilang. Berarti kan Yesus anak kurang ajar lah, masa ibunya nyembah dirinya. Aneh. Gimana sih Bang, coba tanggapannya? Saya kadang bingung juga sama jawabannya mereka itu. Ya nanti kita tanggapin lah Bang. Tunggu ada adik-adik kontennya naik ke atasnya. Makanya saya bingung juga. Fitnah orang, fitnah kan Nabi Muhammad nih jadi sasaran utamanya mereka nih. Katanya Nabi Muhammad itu jangan ikut Nabi Muhammad karena beliau itu buta huruf apa. Saya bilang iya betul. Nabi Muhammad itu nggak bisa baca dan nggak bisa tulis. Kalau jika beliau itu bisa baca dan bisa tulis, maka Al-Quran itu tidak bisa dipercaya, dianggap karangannya Nabi Muhammad. Jadi sengaja Allah memang kini, tapi pintarnya Nabi Muhammad itu karena ada malaikat Jibril selalu menyampaikan. Gimana Nabi Muhammad tahu kisahnya Nabi Yusuf? Sedangkan Nabi Muhammad Nabi terakhir, saya bilangin. Nabi Yusuf hidup di 3 kegelapan malam. Gelapnya malam, gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan. Tahu dari mana Nabi Muhammad cerita itu kalau bukan dari malaikat Jibril? Ngotot dia kan. Memang susah kalau bicara sama mereka. Giliran saya tanya masalah perpuluhan, saya diam kamu. Kan apa salahnya saya nanya perpuluhan? Apakah itu ajaran Yesus atau memang doktrin gereja? Kan katanya suruh nanya, di giliran ditanya dia marah-marah. Baru di situ pada saya diturunin, baru mereka pada sesama mereka pada ngomong ngejek-ngejek saya lagi, katanya asal bicara apa gini-gini. Bingung sendiri. Ya coba kita sapa dulu Moranda ini. Moranda, selamat ya Bang, iya Bang. Moranda. Halo Moranda. Oke, silakan. Ada Mazmur ini. Di Mazmur.
Halo. Dinda Kenapa? Mazmur. Kenapa sampai ketawa? Bilang gak ada Mazmur le. Masa tanya dulu yang naik ini. Tadi katanya bekas naik dari Edis dia. Kayak saya mau tanya dulu sama dia. Udah turun dia. Apa mau Dinda tanya kalian rupanya sama dia, Dinda? Nah, apa diturunin tadi le Faruk? Begitu ada Mazmur nih ketawanya enak malah diturunin. Kan tadi dia Nggak ada aku turunin, turun sendiri dia, nggak ada aku turunin. suruhlah naik. Barangkali dia masih didengar biar enak. Kan dia kan Iya, tadi. kenapa rupanya? Kalau dari tempat Edis, kenapa rupanya? Ya kan Apa berarti ini? berarti Bertanya dia sama dia. pintar berarti. Saya kan mau nanya. Kan bertanya tentang dia naik gitu sampai diturunin berarti Edisnya nggak mampu apalagi Kristen nggak mampu gitu dia diturunin. Jadi mau saya tanya. Oh, berarti ketika Edis turunkan aku, Edis nggak mampu sama aku berarti ya. Tergantung kejujuran. Nah kan, kalau giliran aku tergantung kok dia. Iya, kalau Mas Faruk bilang Giliran Mas aku Edis, tergantung. kalau Lai Faruk bilang Edisnya nggak mampu, orang yang menilai itu artinya rum. Enggak Kan aku yang bilang, bukan aku yang bilang nggak mampu. Tadi kan kau bilang Dinda, kalau diturunkan Edis orang berarti dia nggak mampu kan gitu kau bilang tadi. Berarti Edis nggak mampu. Aku udah berapa kali diturunkannya. Giliran aku kok bilang tergantung. ya kan menghargai. Nanti saya bilang Lai Faruk nggak mampu kan itu namanya mengecilkan. Mending orang yang mendengar pas nonton Lai Faruk diturunkan gitu aja. Cuma saya pengen. Cocok. Berarti Dinda mengamalkan Filipi 1:18 sampai 19, Roma 3 nomor 7, di mana kalian dibolehkan berbohong dalam segala hal. Wes. Iya lah kan. Ini itu Filipi 1:18 sampai 19, Roma 3 nomor 7. Iya kan? Korintus 15:15. Ya kan Dinda? Tapi pertanyaannya gini. Naik dong. Oi. Pintu laut mana pintu laut? Kita menghargai. Yang Dinda Mazmur, kalau boleh aku nih bertanya samamu Dinda, aku sebenarnya udah malas aku diskusi samamu. Aku juga udah malas. Kalau boleh lah aku tanya Dinda, kenapa lah kau masih Kristen? Yang sebelah dulu ngejawab, katanya tadi bekas dari pengikut Kristen, pengikut Yesus. Maksudnya? Aku balik kamu tanya. Iya, maksudnya kenapa jadi pengikut? Oke, aku jawab lagi ya. Sebenarnya udah berkali-kali nih aku katakan. Yang pertama, karena ternyata Yesus itu nggak pernah kenal iman Kristen. Yesus itu nggak pernah bawa ajaran Kristen. Yesus itu tidak pernah menyeru kepada manusia untuk menyembah kepada dia. Karena Yesus tidak pernah menyeru manusia untuk menyembah kepada dia, ya, maka dia tidak pernah memberikan ganjaran apapun, pahala apapun, janji apapun kepada orang-orang yang menuhankan dia, menyembah kepada dia. Bahkan orang-orang yang menyuruh dan menyembah kepada dia itu diusir oleh dia. Dikatakan dia si pembuat kejahatan, Matius 7 nomor 22 sampai 23. Bahkan tak hanya di situ, dia mengatakan si penyesat dan antikristus juga itu, 2 Yohanes 1 nomor 7. Itu poin pertama. Yang kedua, ada begitu banyaknya ya ayat-ayat yang kontradiksi di dalam Bible itu, di mana perkataan si A dan B, si C berbeda-beda. Contoh, ketika Yesus berkata bahwasanya Tuhan Allah itu Esa, ya, Yesus berkata hukum yang utama itu Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kata Yesus. Nah, lalu Paulus mengatakan Yesus itu Tuhan setelah dia mati lalu bangkit. Ya, Roma 14 nomor 9. Datang pendeta bilang Tuhan itu Tritunggal. Coba cakar-cakaran semua Dinda. Terus yang ketiga, ya, ajarannya Oten ini lucu gitu loh. Kocak aku anggap. Kenapa kocak? Konsep kalian itu ketika kalian bertuhan dan mendapatkan pengampunan dosa itu kocak. Kenapa kocak? Bani Israel dalam Keluaran 29 nomor 14, mereka dapat korban penghapus dosa hanya dengan membakar kotoran sapi dan daging sapi dan kulitnya di luar perkemahan. Kalian masa kalian korbankan Tuhan kalian?
Bani Israel cukup dengan menyembelih sapi jantan, di mana bagian tubuhnya dibakar di bawah dalam misbah, di bawah misbah, di atas misbah, dan di luar perkemahan. Di luar perkemahan itu kotorannya beserta dengan kulitnya dibakar sampai habis. Dapat mereka korban penghapus dosa. Ini klien, supaya dapat penebusan dosa, Tuhan klien yang tumbalkan. Akan seharga gitu loh, seharga sosok yang kalian katakan menebus dosa kalian itu dengan kotoran sapi seharga. Enggak berbohong, Le Paruk itu jadi kotorannya penghapus dosa. Apakah itu dibuang, dibakar di perkemahan, dipersembahkan yang terbaik? Itu maksudnya dipisahkan. Nah kan, makanya Dinda masih Kristen. Maksud saya itu enggak bohong, itu kayak gitu kesimpulannya. Ini memang begitu. Jadi gini, menyembelih sapi jantan, di mana bagian dari tubuh sapi jantan itu ada yang dibakar di bawah misbah, di atas misbah, dan di luar perkemahan. Di luar perkemahan itu yang dibakar kotorannya dan juga kulitnya, ya, beserta lemaknya. Nah, itulah korban penghapus dosa, dibakar sampai habis. Dengan melakukan ritual itu saja, mereka tuh dapat korban penghapus dosa. Masa kalian harus melakukan ritual penyaliban Tuhan baru dapat penebusan dosa, coba? Kan jelas kan di perjanjian lama kan itu jelas tadinya. Ya dipersembahkan domba tak bercacat, lembu tak bercacat, kan gitu. Tapi setelah kedatangan Yesus kan udah nggak ada orang Kristen pengikut Yesus itu sekarang kurban-kurban. Iya, karena apa? Ialah korban yang sempurna. Hewan digantikan nama Yesus gitu jadinya kan? Iya kan? Gitu Ya, kan konsepnya? justru jelas ayatnya kan, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, dia sampai mengorbankan anaknya menanggung kutuk. Nanti kalian balikkan Yesus terkutuk, padahal dia menanggung kutuk dosa itu. Tentang kutuk itu enggak. Kan Dinda tadi sudah akui, memang di dalam kitab Keluaran, ya, kitabnya Bani Israel, ya, korban penghapus dosa itu adalah dengan menyembelih hewan sesembelihan. Betul? Iya kan saya udah bilang, iya, domba tak bercacat, lembu. Dapatlah mereka korban penghapus dosa kan, betul? Lalu di perjanjian baru, hewan sesembelihan itu digantikan dengan siapa? Untuk penebusan dosa dia. Kan udah saya jawab tadi, jadi Yesuslah kurban yang sempurna, menebus dosa kan gitu, makanya udah nggak ada kan. Disitulah konyolnya klien. Justru disitulah kebesaran kasih Allah itu. Bukan kebesaran, itu kelongoran. Kan menurut kalian? Enggak gini analoginya, Dinda. Kenapa aku bilang kelongoran? Ya, kalau Le Paruk menyiapkan itu udah kembali ke Kristen. Iya, kalau Le Paruk menyiapkan yang saya bilang kan udah kembali ke Kristen nanti. Gini Dinda Mazmur, analoginya gini Dinda Mazmur. Satu sisir pisang, ya, semua orang bisa membeli satu sisir pisang itu dengan uang 20.000. Ditebuslah itu, satu sisir pisang itu. Datanglah Oten, dia beli satu sisir pisang dengan rumahnya, cobalah, ditukarnya sama rumahnya. Kalau matematikanya kemana ini gitu loh? Coba lagi. Gak perlu pisang itu kau tukar dengan rumahmu. Dengan uang 20.000 kau bisa dapatkan pisang itu. Ini rumahmu yang kau tukar. Punya pisang kau tapi nggak punya rumah. Sama halnya dengan konsepmu tadi. Ditebus dosamu tapi kau nggak punya Tuhan. Saya tanya dulu. Tuhan kau yang akhirnya babak belur kan? Enggak, saya tanya dulu. Allah itu mencipta manusia pertama itu Adam, jatuh ke dalam dosa. Nanti saya tanya, kesimpulannya nanti saya tanya. Nah, setelah itu jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau menurut Le Paruk, logika manusia, Allah itu sebenarnya kalau kita runut Alkitab itu mampu langsung menghapus dosa Adam biar enggak berdosa lagi. Tapi Allah itu konsisten loh sama hukumnya. Nah, di perjanjian lama terjadilah penghapusan dosa itu
melalui domba tak bercacat, lembu tak bercacat. Memang kalau kita ngikutin mau ngatur Allah gitu, ya Allah itu mampu dong, nggak usah harus turun melalui anaknya, melalui Yesus korban yang sempurna itu. Nah, itu masuk leparuk kan, ngapain harus dikorbankan, harus digantung di kayu salib gitu loh. Tapi Allah itu konsisten loh di hukumnya itu. Oke. Kalau Anda katakan Tuhan Anda itu konsisten, coba kita kaji. Ketika Adam dalam kitab Kejadian 3 beserta dengan Hawa memakan buah larangan, dia dihukum nggak sama Tuhan dengan dikeluarkan dari Taman Eden? Betul, justru kan ukat dosa adalah maut, mati. Iya betul. Ya, nanti dulu kita cerita mautnya. Sanksi pertama dulu ini kan dikeluarkan dari Taman Eden ini kan, betul? Iya, tadi kan udah betul. Jika memang Tuhan Anda konsisten, kita kaji. Giliran kalian, dia turun ke dunia, menanggung dosa kalian dari semua kemaksiatan kalian dengan mati tergantung di kayu salib. Kan begitu konsep iman kalian? Jika memang Tuhanmu konsisten, seharusnya ketika Adam memakan buah larangan beserta dengan Hawa, yang keluar dari Taman Eden itu bukan Adam dan Hawa, tapi Tuhanmu harusnya. Tuhanmu yang nebus dosa Adam. Ketika dia, terus kita kaji lagi, ketika dia tergantung di kayu salib, apakah dosa Adam sudah tertebus? Sudah, berarti ulang lagi dong. Adam balik ke Taman Eden, Tuhanmu keluar dari Taman Eden. Semua kan kalian ini kan bermula dari Taman Eden. Harusnya seluruh umat Kristen dibalikkan ke Taman Eden. Ayo balik lagi ke Taman Eden. Balik ke Taman Eden. Nah, aku Tuhan keluar aku ya, aku yang keluar, yang ngungsi aku ya katanya. Gimana ya? Titik awal dari kisah ini adalah ketika Adam memakan buah larangan. Maka dia menanggung dosa itu tadi, kan gitu. Upah dosa adalah maut, mengalamilah Adam itu kematian. Jika memang pada saat itu Yesus sudah menebus dosa seluruh manusia sampai dengan Adam, setelah dia mati di kayu salib, seharusnya Adam bangkit. Udah, Adam membawa anak keturunannya balik ke Taman Eden, pulang kampung ke Taman Eden. Ini Tuhan kalian yang keluar dari Taman Eden, tapi kenyataannya nggak ada yang berubah. Tapi semua manusia ditebus, tetapnya juga ada meninggal dunia. Tetapnya kalian oten-oten ini di dunia, nggak baliknya kalian pulang kampung di Taman Eden. Ajaran kalian itu kocak, lawak-lawak. Makanya ketinggalan. Pesannya macam mana anak dilongor-longorin kayak gitu. Kalau ditanya lagi sama kalian, apa buktinya dosa kalian sudah ditebus dengan matinya Wak Gondrong itu? Apa buktinya dosa kalian sudah ditebus? Apa buktinya? Mana buktinya? Gak bisa kalian tunjukkan buktinya. Yang bisa kalian katakan tuh hanya khayalan saja, begini. Ya, lanjutkan aja dulu sampai puas, sampai kayak mana caranya memutar-mutarkan fakta yang sebenarnya yang di Alkitab itu. Memutar-mutarkan, cuma ini Akhi Kamerun yang pernah juga belajar Kristen. Gimana menurut Akhi? Silakan. Coba acung tangan dulu, yang mana yang perlu diobati, yang mana? Ini Adinda Mazmur ini. Masya Allah. Udah pernah saya suntik rabies dia sekali, Akhi. Gak apa-apa, saya anggap anu kok, kalau dari mulutnya bahasa bagus saya tampung gitu. Udah pengikut Yesus kok, nggak ada paratan, nggak pengaruh. Yesus dihina-hina, Yesus itu ya nggak bakal hilang dari sejarah. Ia adalah sejarah yang tidak akan berhenti di dunia, soalnya dibicarakan oleh seluruh dunia. Nggak bakal, karena kita manusia apa daya kan gitu. Bagi kita mau ngomong apa juga nggak panas kok di sini orang pengikut Yesus. dan aku juga tidak tersentuh dengan narasimu, Dinda. Ya kan nggak mungkin kita menarasikan sesuatu, namanya juga diskusi kayak penghujat, penghina Yesus kan, nggak mungkin dong.
Enggak aja Dinda ini. Enggak ada aku menghina. Silakan Akhi Kamerun, silakan. Tadi kan bilang si gondrong itu penunjuknya ke Yesus. Bagi saya ndak apa-apa itu, beda. Ini Kristen yang Lain ceritanya. Si gondrong itu temanku. Itu dari mulut lai paruk dalam hatimu itu beda. Aku nggak marah, tapi merajuk. Temanku si gondrong itu. Tapi merajuk. Bukan merajuk, saya membaca pikirannya. Itu nggak bisa dibohongi, mulut bisa bicara. Baca pikiran dia, Bang. Ya iya, aslinya memang kita kan berbicara Yesus menebus dosa. Gini Mazmur begini. Dari saya dari tadi dengar kamu bicara ya. Orang yang tergesa-gesa dalam berbicara itu sebetulnya dia sedang menutupi kelambatan pikirannya. Nah, saat ini ada di depan saya itu kamu tuh. Satu poin. Yang tergesa-gesa kan lai paruk. Saya kan diam mendengar. Gimana? Malah menyinggung sebelah kirinya. Sebentar. Saya kan diam aja dari tadi. Ini kan bukti bahwasanya tergesa-gesa nih untuk berbicara. Itu kamu sedang menutupi kelambatan pikiranmu tuh, sehingga ucapanmu lebih cepat dari otakmu. Nah, itu fatalnya di situ. Itu lai paruk tadi. Katanya dia mau berbicara terus tergesa-gesa kan dia. Saya dari tadi diam ada 7 menit. Iya, sabar dulu Dinda Mazmur, sabar dulu. Ya kan kita anu dulu yang bicara tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Karemon itu jangan diulangi lagi, bilangnya akal. Sekali lagi tuh rungkat itu. Iya, jangan bilang OTAK Akhi ya. Oke, Dinda Mazmur sabar dulu ya, dengarkan dulu narasinya. Coba Dinda on cam. Iya. Saya paling nur tadi aja bilang si hantu si pintu kok. Iya, Dinda dihargai lebar. On cam Dinda, on cam. Gak usah, lagi ngerokok. Kangen kita loh nengok wajahnya yang ganteng itu loh. Lagi ngerokok. Oh, nanti siap apa ngudut nanti on cam ya. Habis makan panggang BPK tadi mesan online. Tahu nggak kepanjangan BPK itu Pak Mazmur, tahu nggak kepanjangan BPK? Babi panggang karo. Salah. Babi bapak kau. Lanjut. Aduh, kena lagi tuh ini. Kenapa jadi bejat kau? Udah, jangan di. Iya, kenapa jadi bejat? Dari kemarin kenapa baik-baik? Udah lanjut Akhi Kamerun, lanjut. Mas Murni kalau boleh tahu dia apa? Oten atau Katolik atau apa ini, Bang? Protestan dia. Oh, Protestan. Saya mau ambil kesimpulan yang sederhana dan intinya yang saya simak dari Mazmur saya terakhir tadi, dengan apa Mas Faruk menyebutkan gondrong, dia sudah tahu maksud hati otak pikirannya Mas Faruk sehingga dia tahu gondrong yang dimaksud. Akalnya sudah tahu bahwasanya sebetulnya gondrong yang disebut itu apa. Tetapi saya mau bilang, kalau dia bisa membaca pikiran Mas Faruk ini, kenapa tetapi dia tidak bisa membaca pikiran isi Bible, mana yang murni, mana yang cacat, mana yang suci, mana yang tidak? Kenapa sampai hari ini kamu bisa membaca itu tuh? Pasti dulu mau tahu, saya pengen tahu, saya lihat dulu mau ditarik enggak omongannya. Enggak ada saya nyinggung tentang agama Islam kok, tadi bahas Yesus. Enggak, belum saya bertanya. Gini, saya mengulangi ucapan saya, tolong. Oke, saya rendahkan sedikit bahasa saya yang tinggi supaya setara dengan akalmu. Sebentar. Mau ditarik apa enggak? Pengen tahu dulu, ya, konfirmasi saya dulu. setarakan dulu ucapan saya. Sebentar. Saya setarakan dulu ucapan saya supaya setara dengan akalmu, karena tadi terlalu tinggi itu saya rasa. Sebentar, begini. Yang pertama, kamu bisa membaca gondrong yang dimaksud tadi. Yang kata apa Bang Faruk itu bahwasanya saya tahu isi hatimu tuh. Ucapanmu dengan hatimu lain. Oke, baik, saya akui mungkin kalau itu kebisaanmu. Tetapi kenapa kamu tidak bisa membaca isi kitab suci, mana yang asli, mana yang palsu? Mana yang diksi,
mana yang cacat, mana yang kitab suci, mana yang najis tuh. Kenapa kamu nggak sempurnakan kebisaanmu itu untuk membaca kitab sucimu itu? Daripada kau hanya membaca gondrong, mending kamu telaah dulu itu. Dia betul suci apa enggak tuh? Jangan sampai suci itu berubah menjadi suca, Ini sincan. Nah, seperti Kamerun itu. ini Itu Hesti mau ditarik enggak omongannya tuh? Lari ke orang tua enggak ada dibahas. Berarti kalian gampang kejam-kejam. Kalian menghina-hina Yesus, tapi malah kalian menghina yang naik Kristen. Makin kayak gini makin enggak benar ini kalian apologet. Termasuk Rum ini kalau Jangan gitu lah. gini. Ya, aku Selamat kan juga pagi ada Bang gitu Faruk. juga. Bang Faruk, selamat pagi sebelumnya. Sabar dulu, Wer. Jangan bawa nama komaku lah Dinda Mazmur. kan dibiarin tadi. dia Kenapa? ngomong lu. Ya bantulah konfirmasi dulu. Mau dia nggak minta maaf menarik omongannya apa tidak? Gini, yang mana yang perlu saya tarik sehingga kamu begitu tergesa-gesa untuk saya tarik? Yang mana? Iya, Bang Remote saya. Tadi katanya dia nggak perlu tersinggung. Tuhannya aja dia biasa dihina. Kok aku ngomong gitu kok tersinggung, Mas Bur? Kok Tadi kan ngambek kau? sampai Tadi situ. omongan kau di awal bilang apa, Mas Bur? Kau bilang aku nggak perlu marah karena Tuhanku juga udah dihina. Kenapa digituin kok ngambek? Tadi kan Mas sampai ke Bur. orang tua. Orang tuamu kan ada juga. Kan memang itu kepanjangannya. Coba apa kepanjangan bener? Aku nggak melewati daripada kepanjangannya. Coba ulang. Apa kepanjangannya? Lagi kenapa ini nanti? Coba kamu Kena kalau 2 kali, cukup sekali aja. Lanjut. enggak kamu tarik omongan kau. Ya ditarik tambah, ngomongan ditari. Udah gak usah ngambek kau. Tuhanmu aja dia biasa kau hina kok. Udah, lanjut. Enggak masalah bagi saya. Ini kan karena sampai ke bapak ke orang tua. Enggak kau tarik omongan kau. Kau selesai. Ini. Kenapa kalau sama bapak kau gak terima? Tapi Tuhanmu kau hina gak apa-apa. Nah ini sakitnya kau. Ini Nggak, sakitnya on kau. cam aja, Dinda Mazmur on cam, biar tahu itu SD itu. Tunjukkan marahmu. Gini, Dinda saya Mazmur on cam, tunjukkan marahmu. Bapaknya dia nggak terima, tapi Tuhan dia hina dia terima, nggak apa-apa kata dia. Nah ini berarti lebih hebat bapak kau daripada Tuhan. Sementara bapak kau diciptakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan Tuhan kau hina, kau bilang nggak apa-apa kau yang menghina Tuhan bukan aku. Tapi bapakmu begitu, itu nggak terima. Enggak ada daya saya membela Tuhan saya, tapi Tuhan dia Tuhan saya. Justru kamu berdaya membela Tuhanmu daripada bapakmu. Beda Karena sama-sama bapakmu itu kalian. diciptakan, sementara Kalian yang Tuhanmu membela nggak Tuhan. diciptakan. Kalau saya, Inilah nggak kau ada sakitnya daya saya kau. membela Tuhan. Biarlah Tuhan yang Inilah perkara buat ada kau. daya kau, ada daya kau membela Tuhan. Katakan bahwa Tuhan tidak dilahirkan. Tuh baru keren. Katakan Gak Tuhan itu pernah tidak orang dilahirkan. Kristen, Itu gak pernah membela. pengikut Yesus bilang dia berdaya membela Tuhan Yesus. Tapi biarlah Bapak Tuhan. kau juga gak minta dibela. Di mana datanya bapak kau minta dibela? Ah, rasain kau. Kalau kayak gitu kau ngomong, di mana datanya bapak kau minta dibela? Ayo. Teruskan, tapi yang jelas Di mana tarik datanya omonganmu. bapak Kalau kau kau minta dibela? kalau Di kau mana marjubul, datanya? Kalau kau urusan mengatakan Mazmur, tidak ada itu yang Mazmur mengatakan meluruskan minta ajarannya, dibela. Batak Sekarang Mualaf. saya minta di mana datanya bapak kau minta dibela? Tuh. Masa Kenapa lebih berharga sampai ke bapak kau daripada tadi segitu Tuhan? halusnya enaknya ngomong. Lai paru adil dulu. Masa Ada lebih saya berharga yang bapak kata kau tadi. daripada Tuhan? Ada yang enggak saya nyapa Batak Mualaf tadi? modal Masa lebih berharga Batak Mualaf bapak ini kau modal daripada urat aja. Tuhan? Dengar saya ngomong gak? Masa Makin lebih berharga bapak dinilailah kau daripada kalian Tuhan? itu hanya pengacau. Hei! Makin dinilailah kau, makin pengacau kau, makin dinilai. Makin manusia. pengacau, kau yang pengacau. Ini Masa udah satu katanya halo. Yesus tidak minta Begitu dibela, saya bapak naik, kau pun gak udah minta 1K. dibela. Tadi cuma 300 Ibu-ibu penonton. saya modal naik. urat Jadi aja. penontonnya banyak, kenapa kau urusin penonton? Iya. Kenapa kau ngurusin penonton? Karena saya Bisa-bisanya sudah bapak pernah kau lebih bilang berharga dari kalau Tuhan. Laipar Gini, sebentar. Bisa-bisanya bapak dia lebih berharga dari Tuhan. Lanjut. Sebentar gini ya. Kalau gini ya, saya ambil analogi yang sangat sederhana. Saya mau tanya 4 pertanyaan dengan Abang Mazmur. 4 saja, tidak akan lebih dan tidak akan saya pertanyakan setelah 4 ini.
tidak akan panjang. Bang Masmur, buka mic-nya tolong. Saya mau tanya. Nomor 1, pertanyaan pertama. Apakah ada ciptaan di atas muka bumi ini, mau itu bentuk zat manusia, binatang, hewan, sebelum Tuhan menciptakan? Ada atau tidak ada? Ntar dulu Pak, jadi harus konfirmasi dulu istrinya. Kalau nggak mau maaf, kalau nggak mau naruh omongannya mangga, kalau mau silakan. Gitu dulu baru kita. Gampang kan? Saya bebas Iya. pilihan. Makanya aku bilang Dinda Mazmur, makanya aku bilang on cam kau, tunjukkan ekspresimu gitu loh. Kalau kayak gitu dipikir orang ini bercanda kau loh Dinda. Enggak, tanya dulu ke Hesti tuh, bilang aja nggak mau saya narik omongan saya. Oke lah, Iya, tunjukkan urusan ekspresi kamu. tidak terimanyamu. Kau nggak terima, tunjukkan ekspresinya melalui wajahmu gitu loh. Cair dong. Makanya Ini enak kok, saya nggak apa-apa. Orang yang kalau ajaran Kristus, saudara Yesus, orang yang direndahkan akan ditinggikan. Yang penting kita jangan membalas. Ya udah, kalau kayak gitu ngapain dibahas lagi? Kalau kau Ya, tapi kan saya kalau hanya kau nanya sudah dulu. berprinsip seperti itu Itu udah nggak usah mau dibahas ditarik lagi, enggak Dinda. omongannya? Gini, Omongannya. ditarik atau tidak? Gini Dinda Mazmur, ditarik atau tidak ditarik perkataan dia kan nggak bisa merubah filosofi dan juga prinsipmu. Di mana yang rendah akan ditinggikan, yang tinggi akan direndahkan, kan gitu. Seharusnya yang ditarik atau tidak ditarik perkataannya itu istri nggak ada ngaruhnya bagimu. Ngapain kau gubris gitu loh? Kalau kau memang berprinsip seperti itu gitu loh Dinda. Nah dia udah on cam, Dinda on cam. Nah, udah tinggal ngomong ditarik apa tinggal. Kalau enggak apa-apa juga. Tapi saya Karena baru. lebih berharga Tuhan daripada bapak kau. Dah, mau apa kau? Nah, nggak aku tarik. Lebih berharga Tuhan daripada bapak kau. Lebih berharga Yesus dari bapak kau. Yesus kau hina. Bapak kau hina, kau dia apa? Ngamuk kau. Yesus kau hina, nggak apa-apa Yesus dihina. Karena Yesus tidak minta dibela. Bapak kau juga nggak minta dibela. Mana datanya bapak kau minta dibela mana? Giliran Yesus saja kau hina-hina. Bapak kau dihina nggak terima kau. Udah Apa? gila kali, siapa yang hina Yesus? Kau, Tuhan kau yang gini, Tuhan kau yang gile. Tuhan kau. Kayaknya ada Bang. masalah ini. Ada masalah sama Ada masalah katanya. Ada masalah katanya. Kok Kau yang emosi? ada masalah. Tadi kau mengatakan yang ada masalah itu kau. Tadi kau mengatakan nggak apa-apa Yesus dihina. Itu muncung kau tadi ngomong kayak gitu. Muncung kau. Giliran bapak kau, aku bilang B2, kau nggak terima. Kau nggak terima. Kau minta pembelaan. Kau membela bapak kau bisa-bisan. Sementara Yesus tidak ada kau bela. Padahal yang menghina kau sendiri. Aku menghina bapak kau, kau menghina Yesus. Hah? Gak apa-apa kau bilang Yesus dihina. Hina Yesus, tidak ada daya saya membela Yesus. Udah. Tadi kau biarlah bilang gak Yesus apa-apa kan? berperkara. Tidak ada dayamu membela Yesus. Biarlah Yesus berperkara buat yang penghina Yesus. Kurang sempurna omongan saya. Itu artinya saya manusia hina, manusia enggak apa-apa, hanya kasih karunia dari Tuhan Yesus saya hidup. Gitu maksudnya, nggak ada daya, paham tuh? Kayak ngomong Sunda. Kau Kak. nggak punya Ngomong daya Sunda, Kak. untuk membela Yesus. Kalau kau tidak punya daya membela Yesus, kenapa kau tuhankan? Sementara bapakmu kau punya daya membelanya, tapi kau mengatakan dia bapak. Sementara Yesus kau katakan dia Tuhan. Ini Kalau begini. kau nggak punya daya untuk membelanya, kenapa kau Bang tuhankan? Faruk, izin Bang Faruk. Diam dulu kau, Wen. Gak ada yang nyuruh kau ngomong. Diam dulu. Enggak, Biar dulu saya si Masmur yang masih jawab. ngambek dari tadi. Gini Bu. Si Masmur dari tadi ngambek. Ada Bang Kameron ini udah ngomong. Si Masmur masih ngaku aja. Gini. Aku selesaikan. Dari tadi kita belum ada. Biar aku selesaikan dulu aku sama si Masmur ini. Yes. Kenapa saya tamu kalian Bang sebagai Masmur. Kristen, kalian Bang hina-hina Masmur, Yesus, begini. kalian hina-hina Bang orang Masmur, tua yang sebentar. naik. Sebentar. Gitu loh. Padahal kita nggak membahas agama, belum sama sekali. Bang Masmur, begini Bang Masmur. Tadi saya menawarkan diri Udah ya, untuk clear. berkomunikasi Hesti nggak dengan narik Bang omongannya Masmur. kan, udah. Sebentar. Ya, oke. Untuk Udah mampu mempertanggungjawabkan omongannya. Udah mampu belum mempertanggungjawabkan omongannya biar kita clear nih. Minta maaf enggak? Aku minta maaf, kau aja menghina Yesus, gak kau minta maaf, malah kau bilang kau gak berdaya. Enak aja kau. Mau minta maaf dulu kau sama Yesus. Yesus aja kau hina.
Siapa yang menghina Yesus? Berdua. Dari tadi udah dijelaskan kalian. Di mana menghina Yang Yesus? sering Oke, saya merendahkan katakan. Yesus, Kau bilang kau tidak menghina petonglah. Yesus. Saya Apalah. tanya. Saya tidak Masmur, berdaya. kau bilang, ya kau tidak berdaya. Kau bilang kau tidak menghina Yesus. Oke, saya tanya, Yesus Cara Tuhan atau manusia? membela Saya, Yesus itu Tuhan hanya atau manusia? mengikutin Yesus ajarannya, Tuhan atau berdoa. manusia, Masmur? Udah. Nggak ada daya. Masmur. Biarlah Iya, Yesus kau nggak berdaya berperkara. kan? Kan saya bilang Onde gitu. mande. Kau Itulah. nggak berdaya membela Yesus kan? Kau nggak berdaya membela Yesus, lalu kenapa kau menghinanya? Siapa yang hina Kenapa Yesus? kau hina? Di, Oke, udah, Yesus Tuhan atau manusia? udah miring kali. Orang saya menghina Yesus, saya si pengikut. Yesus kok. Tuhan atau Saya manusia? hamba Kalau kau tidak Tuhan. menghina, jawab. Saya Yesus punya Tuhan atau manusia? Saya Hah? hamba Tuhan, masa menghina Yesus? Kalian yang menghina Yesus Tuhan atau manusia? Jawab. Kalau kau tidak menghinanya, jawab. 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 Saya aja, ke saya Yesus aja, Bu. Tuhan atau Bu, ke manusia? saya aja, Bu. Dia Tuhan, Diam Bu. dulu, Kowin yang nyuruh kau ngomong siapa? Dari tadi udah fokus, si Masmur ini gak terima. Fokus aja lu, fokus aja Ya lu. memang Tadi saya aku nggak diam, si terima. Masmur gak terima. Yesus saya dihina-hina. Apakah kalian diajarin Saya menghina-hina? tanya, Yesus Tuhan atau manusia? Ini udah makin Jawab. makin ambruk. Yesus kalian Tuhan ini. atau manusia? Jawab. Ya itu tadi Saya aja yang yang bilang jawab, saya teman aja yang saya jawab. seiman itu ya Tuhan dong. Saya aja yang jawab. Bang Masmur, bentar, Bang Masmur. Tuhan dong. Bang Masmur, bentar, Bang Kalau Masmur. dia bukan Tuhan, Gini. dia nggak bakalkan bisa menghidupkan orang mati. Sama dia turun Iya kerajaan emang, maut, iya emang cuma bangkit. setengah kalau mereka di sini, Bang. Cuma setengah. Apalagi yang perempuan ini Nggak kan punya belum akal tertulis. yang keluar dari lubang kenikmatan kau bilang Tuhan. Tuh, lari-larinya akal perempuan itu kan cuma akal saya setengah. setengah. Langsung ke Daripada selangkangan kau nggak itu. punya Iya. akal keluar Pasti dari ke lubang selangkangan kenikmatan kau bilang larinya. Tuhan. Hah? Ya ini ada lubang kenikmatan Tuh. ini mengeluarkan darah. Dia Itulah langsung Mengeluarkan omongan kencing, akal mengeluarkan setengah tuh. sperma. Datang Kayak kau gitu ke Tuhan kan? omongan akal yang setengah. Apa? Omongan Gak punya akalnya setengah, kau gak punya akal. Bisa-bisanya keluar dari lubang kenikmatan Tuhan gua bilang. Tuh, Akal nggak kau mana? lari. Paling ke situ. Lari apa lari? Aku jawab sih, Nggak bakal Masmur. lari. Paling Lari. selangkangan yang dipikirkan. Nggak Karena malu Tuhan kau orang lahir dari perempuan. situ. Karena Tuhan kau lahir dari situ. Mau apa lu? Kalau laki-laki Karena Tuhan bercanda kau lahir dari seperti situ. itu, Oe, hal oe, wajar. oe. Kalau laki-laki bercanda hal Kenapa rupanya orang Tuhan kau lahir dari situ? kecil Ini kamu. bahasanya nih. Jangan diulang sih. Kata-kata selingkuhnya jangan diulang. Ini teman-teman dengarkan. Kalau laki-laki membahasnya wajar. Ini kau perempuan membahas sebuah lubang kenikmatan. Dia bilang laki-laki wajar. Perempuan, gak boleh. Tapi yang keluar dari lubang kenikmatan itu lubang kenikmatan perempuan longor. Itu, setting kau. Selalu naik kau perempuan kau. Yang bahas-bahas keluar gituan dari dulu. lubang Jadi kenikmatan itu ribuan kenikmatan orang kau perempuan. bahas-bahas Kau gituan. katakan Tuhan. Itulah memang sengklek kau Masmur, sengklek. Malu. Gak boleh laki. Malu. Kalau laki-laki membahas itu Saya boleh. menasehatin Perempuan kau. gak boleh. Duduklah Yang mukamu keluar itu. dari lubang itu lubang perempuan. Berasa kau benar berani Sengklek. onsem. Segitu anunya kamu. Sengklek kau. Bicara Aja begitu. Pak Miron. Malu. Siarkanlah agama yang baik sesuai yang kita percaya masing-masing, menghargai. Jangan mulutmu kotor. Malu. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Malu. Takhuduhu sinatu wala naum. Lahum ma fis samawati wa ma fil ardh. Madzal ladzi udah berhenti Masmur sudah. Alhamdulillah. Kalau saya Pak tanya semua apologet muslim saya paling nurut mendengar, Saya perempuan udah nyalet. Saya perempuan udah nyalet. Apalagi yang mau sendiri. Pernah saya sapa ini baik-baik, saya mau keluar rumpah. Permisi ya itu. Permisi ya itu Hesti Sinaga. Permisi ya. Saya sapa terus ini baik-baik. Kenapa tiba-tiba ini jadi kayak gini? Padahal saya ngomong sama dia. Sepatah kata juga dari tadi belum. Tiba-tiba naik, langsung nyampe ke orang tua tamunya. Kalau ke saya tidak apa-apa. Itu juga kalau saya omongan saya yang salah.
Jadi ini Udah udah diam dulu terlalu lah, nih. Dinda Masmur. Diam dulu Rum lah. Faruk ini saya naik asal ada wala yaquduhu hibbuhuma wa huwal adiyul adim. Alhamdulillahirabbil. Udah kita ke yang baru aja, ke Yosep ini. Yosep, selamat bergabung Yosep. Halo, Yosep, Dinda Yosep. Halo. Ya, Islam Kristen, Inilah Dinda. Faruk. Ya, Inilah Islam Kristen. rummu ini tukang berantem. Dengar aja itu nak buang yang kotor itu mulutnya. Itu buahnya. Masa ada orang berdebat sampai mulutnya kotor itu perempuan? Perempuan jalan itu, jangan mau ditanya. Sudah berapa kali aku dengar suaranya selalu bikin berantem. Ah itu perempuan. Saya perempuan jalan, Bu. Jangan Bu naik Joseph. Bu Joseph. Jangan diulang. Oh ya, Bu. Oh ya. Bu Joseph, kenapa mulut saya kotor? Orang Tuhan kau keluar dari tempat yang kotor? Gimana dong? Ke mulut saya Anda katakan kotor. Sementara Tuhan Anda keluar dari tempat yang kotor. Mana lebih kotor? Saya apa Tuhanmu? Ayo. Saya apa Tuhanmu? Kalau saya keluar dari tempat yang kotor, wajar dong. Saya manusia. Ini Tuhan, Tuhan. Ayo, Bu Joseph. Anda naik-naik kecang-kecang, kelacukan. Gimana sih Bu Joseph? Anda mengatakan mulut saya kotor. Lebih kotor lagi itu Tuhanmu. Oke, Bu Joseph? Ya, santai aja Bu Joseph. Itu ada Bang Cameron tuh. Santai aja dulu ya Bu Joseph ya. Bu Joseph buka mute-nya Bu Joseph. Ya, silakan Dinda Joseph, silakan. Kita diskusi santun aja. Pelan-pelan kita diskusinya Dinda, Nggak silakan. bisa di situ. Kalian itu keroyok, oh enggak? Keroyok, apalagi buat perempuan itu. Nggak bisa bersabar dia. Apa itu berdialog begitu? Aduh, kau tutup aja lah Faruk. Kau itu juga mancing-mancing. Kau bikin dosa di dunia. Kau nanti mati di sana kau. Kau nggak percaya? Itu banyak itu. Contoh si Walauni itu ya. Contoh ya, itu. Masa matamu nggak terbuka otakmu? Itu kalau kesempatan belum bertobat. Aduh. Kok jadi aku yang kena? Aduh. Ya teman-teman, ini Komal nggak anti ungkat ya. Kalau anti ungkat tadi enak kali ini loh. Aula laka faula thumma aula laka faula ayahsabul Oh, udah pergi. Enggak, Bang Faruk. Hah? Belum bisa juga. Apanya? Belum Akun ini. belum bisa anti ungkat. Ya Mesra, selamat bergabung Mesra. Parah yang mulutnya si Batak mualaf ini. Perempuan. Ngut-ngut tau nggak? Tidak lah Dinda, kok mau diskusi gitu loh. Selamat siang Kakak Mesra, selamat siang. Ngapain diskusi di sini orang bahasnya pun bahasnya nggak harus dikatakan. Punya etika sedikit lah. Kalau berbicara itu. Selamat siang Kakak Mesra, saya Kamerun. Halo. Nggak ada Selamat urusan. siang. Ya boleh Ya, bicara. aku cuma mau bilang aja si Batak mualaf ini mulutnya emang ngeri banget ya. Oke. Kamu Buka mau aja jilbabnya Bu, mau- jilbabnya buka aja. Enggak. Kamu ingin belajar, bertanya apa Aku ingin ditanya nih kakakku? Kakak Mesra ingin belajar, ditanya apa bertanya? Enggak, cuma mau bilang aja si Batak mualaf mulutnya diinin aja ya. Taif Fakoto, barakallahu fikum. Aku baik kan teman-teman. Maaf ya, aku loh baik hati dan tidak marah-marah. Aduh. Dan tidak marah-marah. Niza.
adik-adik OPN yang naik, udah ya, kita tinggalkan ya, apa perdebatan tadi itu teman-teman ya. Kita kaji tema saja lah, kita diskusi aja lah. Jangan disambung-sambung lagi ya kejadian yang tadi. Oke, Mano, selamat bergabung Toke, Adinda. Iya, selamat bergabung Bang Faruk. Islam Kristin. Cair bro. Alhamdulillah Islam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan abangku, ada yang mau disampaikan bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bang, ada yang mau disampaikan bang Toke? Iya, kalau saya lebih kepada karena saya kan tinggal di Tapanuli ini Bang, Tapanuli Tengah. Iya. Saudara banyak juga dari saudara kita Kristen. Cair bro, Pak Koto, thank you, support kamu. Kalau kita di sini sampai saat ini belum ada benturan lah. Cuman yang sering saya perhatikan di media-media TikTok ya, alangkah ruginya kalau kita dalam satu saudara ini saling dibentur-benturkan, apalagi kita mengaku Batak seperti itu kan. Dan pesan terindah yang pernah saya terima dari para guru itu disampaikan bahwa mari kita selalu menunjukkan bahwa kita Islam yang rahmatan lil alamin. Mohon saya potong ya Bang Toke, kalau Anda bicara ke situ pada saat kita lagi berdakwah, menyampaikan dakwah kepada saudara iman, bagus itu omongan Anda. Iya. Marilah kita berbicara dengan santun. Iya, bagus tuh Bang. Tapi ini bukan room dakwah Bang. Ini room terapis. Terapis ODGJ. Karena kalau Anda berbicara nanti kita naikkan Oten, kami pengen lihat Anda berdiskusi sama Oten, Anda gak bisa. Anda gak bisa. Ya Bang ya. Kalau kita ya saya bilang orang longor kita hadapin, kita juga harus longor. Karena kalau kita hadapi dengan kepintaran, mereka nggak masuk. Gitu Bang Toke. Ini bukan room dakwah memberikan syiar tentang Islam kepada saudara iman sendiri. Tidak Bang. Jadi kalau untuk saudara iman, dan Anda juga belajar di mana Bang? Anda belajarnya di mana? Bukankah di dalam Islam seorang perempuan dilarang berlemah lembut kepada yang bukan muhrimnya? Anda belajarnya di mana? Siapa guru Anda? Guru. Nah, bukankah seorang wanita muslimah dilarang berlemah lembut kepada bukan muhrimnya? Dilarang Bang berlemah lembut. Dan Bang Anda tadi membawa aja ya, sementara Anda tidak tahu, Anda sepertinya harus bergaul. Anda bergaul dengan orang Medan, biar Anda tahu orang Medan itu bicara seperti mana, bagaimana. Gitu Bang Toke. Ya, jadi sebelum Anda berkata-kata lembut, Anda tengok dulu Anda masuk di rumah mana. Sama hanya Anda masuk ke karaoke. Marilah kita tidak usah berkaraoke, lebih baik kita berzikir. Anda disepak itu. Disepak Anda. Ngomong masalah zikir di room karaoke. Itu Bang Toke ya. Makasih atas itunya Bang. Nasihatnya dibawa aja dulu. Nggak pas Bang, nggak pas. Tuh. Oke, Bill bergabung, Bill Ayatnya ya, ayatnya apa yang disebutkan tadi oleh ibu itu ada pada surat 4, surat An-Nisa 84. Maka berperanglah engkau di jalan Allah, engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak, membantu mematahkan serangan orang-orang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksaannya. Jadi ayat 84 surat 4 ini jelas. Semangat, Allah bantu kita. Dan patahkan serangan-serangan orang kafir itu dengan cara apa? Tergantung, kalau dia waras, baik. Kita diskusi dengan akal sehat. Tetapi kalau dia tidak waras, wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi lanjutkan saja. Ada sandaran ayat. Biloke, selamat bergabung Biloke. Selamat bergabung dong.
Islam Kristen? Saya Kristen, Bang. Oke, mau diskusi kita Dinda? Silakan. Dinda, oke, Abang Faruk sampaikan dulu aturannya Dinda ya. Yang pertama, selama diskusi berjalan, Dinda jangan mengucapkan perkataan yang mengarah kepada perundungan, cacian, dan juga matian, ya, dan juga penghinaan. Iyalah, Wak. Nanti kita Teruslah kayak gitu, nggak usah maki-maki ya, betul lah. dengar dulu, Dinda, dengar dulu biar sampai pesannya ya ke kamu ya. Tak boleh mengatakan itu. Sekali kamu ucapkan itu kita ingatkan, tapi jika 2 kali kamu ucapkan kata yang sama, contoh OTAK, BABI, apalagi OH, itu jangan ya. Itu kalau kamu mengatakan sekali lagi kita akan turunkan. Yang kedua, kalau Dinda mau bertanya dan saling adu argumentasi kepada narasumber di atas, Dinda itu on cam. Tapi jika Dinda tidak mampu atau tidak ya, maka Dinda itu punya 2 pilihan. Yang pertama kita kaji temanya Dinda, yang kedua Dinda bertanya setelah itu turun. Pilih mana Dinda? Ya silakan, abang aja, terserah abang aja. Nggak, kamu kan nggak bisa on cam nih. Kamu pilih mana? Kita kaji tema, ya kita mengkaji tema atau Dinda bertanya setelah itu turun. Kaji tema juga nggak apa-apa. Ini kan Oten ajarannya kocak katanya ya. Iya. Iya. Ya kenapa bisa begitu? Pastikan dulu kenapa dikatakan kocak Dinda? Iya silakan. Oke, dimit dulu Dinda ya. Dimit dulu Dinda. Biar jangan noise Dinda, dimit dulu ya Dinda ya. Jadi teman-teman ya, sejatinya ketika Bang Far berperan seperti ini tersiksa aku teman-teman. Daripada kena Bennett komal kita kan teman-teman. Jadi begini ya, kenapa saya katakan ajaran Oten itu kocak? Kocaknya itu di sini Dinda. Di dalam kitab Keluaran 29 dari nomor 1 sampai seterusnya, ya khusus sampai di 14, orang-orang dari Bani Israel itu mereka sudah mendapatkan korban penghapus dosa dengan menjembelih sapi jantan, di mana bahagian dari sapi jantan ini ada yang dibakar di bawah misbah, di atas misbah, dan di luar perkemahan. Yang jadi poin di situ ya, seluruh bahagian dari tubuh sapi jantan ini dibakar habis, termasuk kotorannya di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Lalu ya, dalam konsep ajaran Oten setelah dalam perjanjian baru ya, hewan sembelihan yang menjadi tradisi dari Yahudi, dari Bani Israel untuk mendapatkan korban penghapus dosa dirubah dengan apa? Dengan Yesus yang dikorbankan. Dengan Yesus yang dikorbankan, seakan-akan ini seakan-akan Dinda ya, sosok yang kau tuhankan itu harganya setara dengan 1 ekor sapi. Bukankah sesuatu yang kekonyolan itu Dinda? Ibaratnya analogi begini juga Abang Faruk katakan Dinda. Ada seorang pedagang menjual 1 sisir pisang. Ya, pisang itu bisa kau tebus hanya dengan uang Rp20.000. Kan gitu. Akan tetapi karena kamu, maaf Dinda ya, nggak menggunakan inimu Dinda ya, orang mendapatkan pisang dengan 20.000, malah kau berikan rumahmu untuk mendapatkan pisang. Oke, pisangnya kau dapat, tapi kau nggak punya rumah. Punya pisang tapi nggak punya rumah. Sama analoginya ketika Tuhanmu kau korbankan untuk dosamu, oke lah, mungkin kau dapat korban penebusan dosa, tapi setelah itu kau nggak punya Tuhan. Ketika Tuhanmu kau jadikan untuk menebus dosamu, segala dosamu dan kutukmu itu ditanggung oleh Tuhanmu, kan gitu. Maka kau tak punya Tuhan, Tuhanmu yang meninggal, kau yang hidup kekal. Tuhanmu dalam surga, kau dalam surga, Tuhanmu dalam neraka. Bukankah pemikiran ini adalah sebuah pemikiran yang kocak Dinda? Jika bukan kocak, silakan luruskan dari ketidakkocakan ini Dinda, silakan. Dinda Bil, silakan Dinda. Bil, oke. Dinda, silakan Dinda. Silakan. Webil. Kaget
aku berbab. Ingat dulu teman-teman. Kita harus kaget aku berbab kau. Wow. kita harus menyebut Dinda Bil. Silakan Dinda Bil. Dinda Bil. Dinda Bil. Apakah logikamu bisa menerima ya ketika ya satu ekor sapi yang harus dikorbankan ditukarkan sama Tuhanmu, Dinda Bil? Ya. Dinda Bil, tak boleh marah-marah gitu ya. Halo Nemburu. Ibu lu berak-beraknya kamu. Sibil, anakmu udah datang ke kamar aku terberak-berak ini. Mau jemput ini pulang Nemburu, jemput ini pulang. Ya, jangan sampai ku paksa Nemburu, udah berserak ini Sibil ini. Jemput ini pulang Nemburu, cepat. Bawa dia pulang, cebokkan dulu dia. Nggak boleh marah-marah kita ya. Nggak ada, dia mute sendiri. Nggak ada kita mute dia mute sendiri. Nggak ada saya. Berapa pun nggak ada yang mute dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Dio nih, aku paling malas. Aku tidak mau lagi naik ke room kau ya Bang Dio ya. 1, akunku kena banet. 2, dia main turunkan orang aja dia. Palak kali aku. Siapa yang nurunkan? Bang Dio. Apa nurannya? Aku bilang tadi. Naiklah kau, naik kak. Tapi kakak hati-hati ya bernarasi ya. Oke. Karena hanya membacakan Matius 5 nomor 26. Bani itu kena banet, oke lah. Ya kan? Naik aku pakai akun yang lain. Aku tinggalkan sebentar karena ada apa? Anakku mau kuapakan dulu. Tiba-tiba tidak ada lagi aku di room dia. Nah kemana dia? Aku tengok udah di sini dia. Memanglah. Ini kak, tadi kan ada yang typing. Bang Faruk sudah on Bang Dio. Oh iya. Nah setelah kakak di aku bilang gini, kita ke room Bang Faruk ya teman-teman ya, kita pindah geser ke sebelah ya. Oh iya siap Bang Dio, semua ini oke. Termasuk si abang tadi itu yang kita bertiga itu si Bang Naga. Nah terus aku bilang Kak Nora kita pindah ya kak ya. Ya ayo teman-teman, assalamualaikum. Udah aku end live terus kesini. Nggak bisa lah, cuman ya kak Nora. Tak mau lagi aku naik ke room kau. Tak mau aku. Akunku hancur semua gara-gara room kau. Lah, karena aku udah bilang hati-hati kak. Itu kebenet itu. Berarti cobalah aku bacakan Matius 15 nomor 26 itu. Apa dikatakan di situ? Bani apa itu? Bani. Cobalah. Itu Faruk aja nggak berani ngomong kan? Dia nggak mau ngomong dia. Kak Nora di sini. Kita di sini dia ngomong tadi. Itu ya, di sini kita harus ramah, menjaga tutur kata kita. Pantas lah. Di sebelah kontes senyum aja dia. Jadi juga aku nengoknya. Tumben dia. Akunku bukan udah ini masalahnya tadi udah keluar kata-kata itu, takutnya pulang itu Bang Faruknya jadi hati-hati. Tadi sama si Masmur aku ribut. Ini jadi Konten Masmur. Bukan Komal apa nih? Anti rungkat enggak? Bukan. Oh, ya pelan-pelan lah kita. Yuk, pelan-pelan kita. Baik kita. Izin Bang Faruk, makanya aku bilang kan, aku on itu pertama dalam perjalanan macet, stres aku. Daripada aku gila, mending aku komelin Oten ya kan, tapi pakai data. Nah, kalau Bang Faruk sudah on, nah kita pindah ke sebelah. Ayo naik. Ayo naik. Naik. Di sini kami semua ajaran kasih ya. Ayo naik, go. Naik. Ya. Hila sesama kasih hila sesama anjrit gitu ya. Iya ya. Paslah. Ya coba kita sapa lagi. Thank you Eva Koto. Eva Koto ini laki-laki apa perempuan sih? Bunda Eva.
Cameroon, hi, how are you? I'm fine. I'm fine. How are you? Cameroon, I'm fine. I'm Ya, fine. good. Sama bahasa Inggris kok, bahasa Indonesia kok aja belepotan. Bentar teman-teman ya, ada yang sapa Bang Faruk di bawah namanya VJ. Apakah Anda Bang Faruk? Jawab Bang Faruk. Berbahagialah engkau. Perempuan orang. Oh ya punya Emma. Wak Yung, selamat bergabung Wak Yung. Gak enak kali puasa lebih, gak enak. Itulah itu. Ya aku aja ya. Wang Yu, selamat siang. Wang Yu, selamat siang. Ah, meripotnya itu. Turunkanlah. Hey, halo Pak Cameroon. How are you? So nice to meet you. Oh, thank you, thank you. Are you sehat? Kenapa saya diturunin Terus tadi? bahasa Inggris, bahasa Indonesia belepotan. Bahasa Inggris dicampur bahasa Indonesia. Tadi ada yang bahasa Inggris. Coba beri kesempatan sedikit kepada kakak Wir. Iya, tadi kan saya sempat masuk, terus diturunkan. Sebentar, begini. Kamu datang ke sini, biarkan kakak yang tuan tanah ini menjelaskan seperti apa mekanismenya. Kalau kamu mau pilih narasumber, terserah. Ada yang alim, ada yang keji, ada yang kejam-kejam keji di sini. Kejam-kejam keji pula katanya kampret kok Cameroon. Wajar pula dalam izin bentar itu, bentar. Kenapa kau tadi saya turunkan Wer? Karena nggak boleh menyatakan akel, nggak boleh. Oke, jadi diganti apa yang bagus banget? Itu ya terserah akil ke, ekol ke. Penting kita sama-sama memahami ya. Ya. Kalau kamu tadi tidak saya turunkan, nanti kalau kamu kena ban, ya kalau kamu kena ban, saya nanti ringkat gitu loh. Oke, langsung aja kita temanya gimana? Kamu sudah nyimak nggak narasi tadi Bang Faruk sebelumnya? Belum. Saya korelasikan, baru masuk ya, tadi baru. Keluaran, ya, ketika saya korelasikan keluaran 29 nomor 1 sampai seterusnya, ya, di mana Bani Israel itu dengan mengorbankan sapi jantan saja, ya, di mana di bagian dari sapi itu yang dibakar di bawah mezbah, dibakar di atas mezbah, dan dibakar di luar mezbah beserta dengan kotoran. Mereka itu sudah mendapatkan korban penghapus dosa. Kan gitu. Nah, lalu dalam perjanjian baru dalam iman kalian, ya, apa yang menjadi tradisi dari Bani Israel itu tadi tidak berlaku. Kenapa? Karena yang kalian korbankan adalah Tuhan kalian. Dialah korban penghapus dosa, penebus dosa kalian. Maka saya berikan analogi tadi, kan gitu. Ini kan pemikiran atau logika falasi gitu loh kalau kita berpikir. Kenapa? Analoginya begini, ya. Satu sisir pisang itu pada umumnya bisa ditebus dengan uang Rp20.000. Lalu datanglah kalian oten, kalian belilah pisang itu dengan harga rumah kalian. Kalian tukarkan rumah kalian dengan pisang itu tadi. Dapat kalian pisangnya, tapi setelah itu kalian nggak punya rumah. Nah, itu perhitungan ekonomi yang tidak logika itu gitu loh. Dan kalaupun mau disetarakan, ketika Bani Israel dengan menyembelih sapi jantan saja dan membakar bagian tubuhnya beserta kotorannya itu bisa mendapat penghapus dosa, ya. Kalian dengan mengorbankan Tuhan kalian dapat penebusan dosa, seakan-akan kan sapi beserta kotorannya kan setara dengan harga itu, bukan? Bukan kan setara gitu loh, sapi beserta kotorannya dengan udah ngelantur ya Bang, udah ngelantur ya. Coba kamu berikan penjelasannya gitu loh, bagaimana bisa menerima dia dengan konsep kalian yang seperti itu gitu loh. Oke, yang pertama walaupun nanti saya akan menjelaskan juga, tetap Anda tidak bakal bisa mencerna ya, itu yang pertama. Oke, jadi terkait dengan itu sama-sama pegang kepala, ha? Iya. Jadi yang pasti di dalam kekristenan itu berbeda dengan ajaran seorang nabi yang mengaku-ngaku ya, pastinya sangat berbeda. Gak nyambung karena, kan? Iya makanya denger dulu, makanya ini kalian tipe keroyokan jadi kayak gini makanya. Bukan tipe keroyokan yang nyambung. Kalau bukan tipe keroyokan saya ngomong dikasih, kalau saya ngomong dikasih kesempatan. Kalau saya ngomong kalian bantah-bantah ya keroyokan namanya.
Itu Tadi memang- pagi, memang tadi dia pagi tidak mau kamu berdiskusi. sarapan apa, Ito Faruk? Nggak kalau dia memang mau berdiskusi, nggak mungkin dia memberikan narasi mengatakan, kalaupun ku jelaskan kepadamu percuma, pasti kau gak akan menerima. Itu ngapain diskusi kalau Mencerna. ya kan? Ngapain diskusi lagi? Udah selesai lah kalau kayak gitu, ya. Kalau kau ragu bahwasanya kami bisa menerima, ya apa yang kau sampaikan, ya kau nggak usah naik ke atas lah, kan gitu. Nggak usah naik ke atas. Dan ketika kita bernarasi teman-teman, kita bukan memaksakan supaya lawan diskusi kita itu menerima apa yang kita sampaikan. Paparkan saja gitu loh. Karena kan ada banyak orang yang menonton di sini. Biar teman-teman yang menilai, ya, apakah pemaparanmu, narasimu itu sesuai dengan logika, sesuai dengan Bibelmu sendiri, sesuai dengan imanmu, atau kebohonganmu belaka, gitu. Toh, pakai kacamata kok toh, yang hitam itu toh efeknya. Nggak ada efek hitam itu, kacamata hitam. Nggak ada. Nggak ada. Tapi, assalamualaikum Bang Pojok Kulon. Bang Pojok Kulon. Halo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baru. Ya, cuman ingin kenalan Mbak Baruk sama Mbak Nora. Gimana? Ya, Mbak Nora sehat? Halo, Bang Baruk. Ya, dengar. Itu Nora, itu disapa sama Bang Pojok Kulon. Ya apa, Mbak Nora itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Iya, Bang sehat selalu aja Pojok. udah. Anak apa? Semoga sehat selalu gitu aja. Amin. Doa yang sama buat Bang Pojok dan keluarga, semoga sehat selalu. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Dimurahkan Udah gitu aja, Bang Faruk. rezekinya, diberikan kesehatan. Amin. Oke, sekedar informasi nih teman-teman ya, iklan sedikit teman-teman ya. Bang Ya. Pojok Kulon ini ya punya toko sepatu teman-teman. Sepatunya keren-keren. Masya Allah. Tokonya besar. Ya, jadi kenapa Bang Faruk tahu? Kalau Mbak Nora mau sama Bata mau, tak kirimi. Masya Allah. Terima Kalau mau kasih, Mbak Nora sama Mbak Batam tak kirimi udah. Itu jogging. Batam. Sepatu jogging. Nomor 40 kan ya? Teman-teman ya, dikirimin Bang Saya Faruk satu. 41, Abang. Keren Nomor sepatunya. 40 ya, sama-sama nomor 40 ya. Sama Mbak Saya Batam ya. 41. Ustazah Batam. Ya, saya. Ya, Ya. samain aja manoranya. Nomor 40 ya. 41. Oh, 41. Iya. 40 pas kali ya kan Nora ya? Enggak, memang saya 41, Teh. Oh iya, aku 40, cuman kalau kadang pas kali, aku 40, cuman kadang pas kali dia. Jadi Udah sakit. nanti kirimi ya. Pak Baru. Oh iya, Pak Pojok, thank you ya. Kirim nanti tolong kirim alamat masing-masing ya. Iya. Siap. Pak Bang ini sepatu apa katanya? Ya, Bang Pojok, ini ada teman di bawah taping itu. Kira-kira di tempat abang sepatunya kira-kira harga berapa sepatunya? Ada teman tebangan di bawah Itu kemarin Bang Baruk yang apa namanya? Yang aku nggak ngerti loh open com. Coba bisa aku open cam, nggak bisa caranya. Harganya berapa kira-kira? Satuannya berapa di tempat abang? Ini teman-teman ada yang tanya ini, berapa harganya abang? Kemarin Bang Baruk kurang lebih 300, 400. 300 teman-teman ya. Standar itu, standar. Apa sih? Standar. Sepatu apa sih? Sepatu jogging. Satu jogging. Oh, jogging. Oke, boleh lah, boleh. Nanti aku follow di Pak Pojok, aku follow biar bisa nanti di ini. Di DM nih, aku follow. Ha. Oke. Yuk. Nanti Ya udah, di itu aja ya. tukar WA saja biar dikirim fotonya gitu ya kan? Ya. Kalau di Oten ada sepatu kuda nggak untuk congor? Iya kan? Ditaruh sepatu kuda taruh ke muncung mereka tuh biar kayak gitu lah. Ya udah nanti kirim ya. Alamannya ya. Halo. Aku kirimi. Oke, Bang Pojok. Nanti di DM aja nomor WA-nya. Ya, 4141 ya. Oke. Ya, Pak Pojok Kulon tinggal di mana emang?
Di Tanggul Jember itu tuh fotonya Bang Faruk itu. Wih, mantap mantap. Wih, keren. Wih, keren banget. Wih. Aku mau yang putih biru tuh tadi, itu mana itu? Lihat. Keren. Banyak itu kalau yang satu yang sebelah kiri, kiri paling ujung. Yang tadi, kiri paling ujung. Itu tuh warna abu-abu tuh ya, warna abu yang di atasnya. Di atas. Ya, stop. Yang kedua. Mana tadi itu? Ah, itu tuh abu-abu itu ya. abu-abu sama hijau sitron. Enggak, aku maunya abu-abu. Ya udah yang mana aja. Tapi kalau mahal kali nggak usah. Nanti tak kirimi gambar Nora sama Batam. Oh, nanti apa aja, biar apa gambar aja ya Bang Pojok ya. Tapi kalau mahal kali nggak usah lah Bang. Oke. Ya udah gitu dulu ya. Oke. Yuk, lagi sibuk. Maunya gratisan. Bukannya mau gratisan. Bang Pojok kan yang nawarkan loh. Ya nggak apa-apa. Mau sengaja mau ngasih. Nah tuh alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Rabbi. Terima kasih. Sama-sama Bang Pojok, berkah selalu. Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang udah azan di sana, weh? Udah ada yang azan ya? Itu Faruk, mana sih itu Faruk? Ya, siapa itu? Bang Kamerun kurasa udah ada gitu. Udah terahim ya. Bang Kamerun udah terahim. Ada yang mau naik lagi? Lahirullah itu di siapa itu? Siapa? Oh itu. Oh, Hairul. Halo Hairul. Yo, undang aku kurang ajar kau. Tadi meminta kemenangan. Tidak mau aja. Nah, bagus perkenalkan nama saya tadi. Oh, enak masuk tuh. Apa sih ini? Ya, assalamualaikum. Minta maaf, saya ada makan. Saya asam lambung jadi. Ini Hairul ini, udah turun ya. Bagaimana kakak? Minta maaf tadi saya ada makan jadi. Iya, karena ada noise tadi di situ, makanya dia mute. Oh iya. Saya sambil makan aman ya, lapar sekali. Aman, makan saja kakak banyak-banyak. Biar kuat menghadapi kenyataan hidup dengan Oten. Itu mana ke suaramu itu? Itu Farid. Aku ada kerjaan bentar. Kalau itu si Kamerun ante inilah aku besarkan. Oten berani naik, pak di batas mualaf. Nah, kau pula besarin aku. Empat mualaf di atas gimana? Ciwi-ciwi lah di atas. Oke, ada laki-laki kalau cewek-cewek di atas. Perempuan memang harus selalu di atas. Ya, aku sekarang lagi apanya nih? Apalagi sekarang itu aku berasa bahagia banget, bahagia ngelihat Bunda Maya Estianti, masya Allah. Apalagi dia berdansa bersama anaknya, masya Allah. Aku nangisin orang kaya. Apa Glory? Bang Dio, ada Bang Dio. Kak Hesti, Kak Nora, Bang Kamerun, Bang. Selamat pagi Nora. Bentar Bang Gloria. Iya, selamat pagi. Bang Faruk, Kak Hesti, Kak Nora, Bang Kamerun. Aku pamit dulu ya. Mau beli sepatu aku.
Jijik kali. Gak ditawarin. Nggak ditawarin dia, nggak ditawar. Mana bang tadi? Iya, masa bang Dio gak dihargain? Ngambek kan bang Dio-nya kan ngambek. Bang Dio, dengarkan dulu aku. Kan nanti kan ada WA. Tenang saja. Nah, aku mau beli sepatu dulu ya. Ya udah, tenang aja. Duduk manis di situ, tenang aja. Udahlah. Ya, Glory. Mana si Glory? Apanya si Glory ini? Kuturunkanlah kau ya, Glory ya. Halo. Iya, Glory. Gimana Nora? Kok nggak ada buka open donasi? Sudah, kan udah masuk 120 juta, udah cukup lah. Wah, enak ya. Enak dong. Iya. Kenapa kau? Kok kamu yang kepanasan? Enggak, aku nggak kepanasan, hanya sekedar menanyakan Yang saja. open donasi saya, yang memberikan saudara muslim, kenapa kau yang bertanya-tanya? Perpuluhan itu dulu urus. Kenapa sih kalian mau buncitkan? Kenapa kalian ke perpuluhan Nora? Iya. Kenapa kau mau membuncitkan perut-perut pendeta? Padahal pendeta tuh di gereja berkhotbah hanya kerjanya tipu-tipu loh. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terus dia bilang, perpuluhan berikanlah. Benar loh. Berarti jadi selamat anakmu itu Nora. Jadi begini, saya berpikir begini, tiap minggu selalu diungkit soal perpuluhan, kayak ditodong kita, perpuluhan, apalah nih, tuh kan, saudara muslim yang ngasih duit sama saya, saudara muslim yang nge-give saya, kok kau yang kepanasan, Glory? Ya itulah sebaliknya Nora. Kalau kau nggak bayar perpuluhan, nggak dapat berkah. Kami memberikan perpuluhan itu ikhlas, kok justru malah kalian yang bergunjing gitu loh Nora. Siapa bilang ikhlas? 40 tahun bapak saya berapa kali didatangi hanya karena telat bayar perpuluhan. Bujang kau katamu ikhlas. Puki mak kau katamu ikhlas. Pecat aja itu oknumnya Nora. Terus mama Pecat saya itu aja untuk repot. mengingatkan bayar perpuluhan. Ibu Aritonang, Bapak Aritonang, bagaimana kita punya tunggakan? Itu yang namanya ikhlas yang ditelepon-telepon. Jangan bikin asumsi sendiri Nora. Lagian begini ya, perpuluhan untuk suku Lewi kok bisa pendeta-pendeta keresteng menetapkan untuk bayar perpuluhan ya? Itu orang-orang bisanya kau open donasi, kenapa itu Nora? Kau open donasi untuk saya, bilang aja kere, open donasi. Datang pendeta-pendeta melakukan penipuan. Nggak mampu buat berobat anaknya Nora. Jangan bilang suka tipu-tipu gitu. Nggak mampu buat berobat anaknya Nora. Loh, kau kenapa? 180 juta saya dapat dari donasi lo. Kan? Kau jangan apa? Kau tengok si anak Batak, si yang menjalankan donasi siapa di situ? Paham? Ya. Utiwati Mena kemarin yang sakit, siapa yang menjalankan donasi? Buat malu. Itu tuh si Mikana dengan si Lina Wijaya. Kenapa mereka pecah? Hanya gara-gara donasi. Gitu ya. Saudara muslim saya membantu saya, kenapa kau yang gila? Hah? Gitu. Tapi kau perjelas saja. Kenapa bisa pendeta kau itu kok kasih buncitkan perutnya karena penipuan dia? Saya pengen deh pendeta-pendeta yang menerima perpuluhan itu naik ke sini. Ayo bahas perpuluhan sama saya. Tidak. Dia tidak akan pernah berani naik. Pendeta-pendeta tebal yang dari timur tuh tidak akan pernah berani naik.
Bayangkan. Karena busuknya sudah tahu. Itulah. Busuknya orang sudah tahu. Tidak akan. Kalau saya sih tidak perlu menghujat ya. Memang kenyataan. Berapa puluh tahun bapak saya kalau telat bayar aja 1 minggu 2 minggu langsung ditelepon, didatangi tuh dari utusan dari gereja mengingatkan bayar perpuluhan. Gila, ikhlas katanya. Mau ke sekolah Iki bergaul. Mau ke sekolah lagi. Nanti enggak? Yanti, Bu Yanti. Selamat siang Bu Yanti. Rehan. Belum duduk. Kalian di sini ya, 1, 2, 3, termasuk hostnya 4 si Kamerun. Mualaf lu. Korban penipuan. Korban penipuan. Berapa belas tahun, berapa puluh tahun ditipu betanya tuh membuntukkan. Aku naik. Berarti ketekan ya. Di sini lagi kau bilang katanya ikhlas, kan tut kau ikhlas. Janganlah tipu-tipu ya. Menggalang donasi anak saya yang apa, kenapa kau yang kerepotan? Tuhan kau kemarin tuh disuruh jual jubah tuh, kenapa nggak kau jual jubahmu tuh? Aku belum pernah dimintai perpuluhan ya. Aku beragama dulunya. Bapak saya 48 tahun Kamerun. Wih, ngeri itu. Iya, bapak saya 48 tahun membayar perpuluhan. Tapi alhamdulillah, karena penyesat-penyesat itu mau menyesatkan bapak saya, udah. Allah itu masih apa? Memberikan hidayah. Ibaratnya kita capek keringat-keringat sampai di kaki-kaki, orang datang minta uang begitu atas nama perpuluhan. Alasannya memang karena pendeta tidak ada kerjaan. Jadi yang membayar pendeta itu adalah jemaat. Oh. Memang betul kan, Boru? Memang betul. Kan si Derni yang ngaku sendiri. Memang pendeta kami tidak ada kerjaan. Jadi dari mana gajinya? Ya dari itu. Jemaat. Tapi ditagihnya mengatasnamakan demi Tuhan, demi perpuluhan, padahal uang buat dia begitu. Jadi makan dia dari mana? Sekali sebulan perpuluhan, kolekte sekali seminggu. Memang nyata kok. Kolekte nggak sekali seminggu, seminggu bisa berapa kali? Kalau dia sehari Sabtu acara muda-mudi. Oh, maksudnya yang rutinnya karena gereja hari Minggu kan? Rutinnya minggu sekali. Kalau ada lagi, kalau dikumpuli semua banyak. Kebaktian keluarga. Ada lagi untuk muda-mudi, ada lagi untuk remaja. Belum lagi sekolah minggu, anak-anak pun juga. Oh, belum yang kebaktian di rumah itu. Belum lagi di rumah. Nah, kayak aku jatuh di tempatku hari Rabu. Kalau aku hari Selasa. Secara keseluruhan itu, anggaran itu, uang-uang sebanyak itu, memang hanya kantong pribadi saja begitu, tidak dipakai untuk kemaslahatan umat. Mereka kan sebagian katanya untuk apa? Untuk pembangunan. Apa mungkin orang sekali seminggu kok ke gerejanya, bagaimana bisa rusak? Kalau satu kebaktian ya hari Minggu, kalau dulu kan kalau kebaktian seminggu sekali itu sekali aja. Kalau sekarang enggak, 1 hari 5 kali, pagi jam 7 kebaktian, jam 10 kebaktian, jam 1 kebaktian, jam 3 kebaktian, jam 5 kebaktian, jam 7 malam kebaktian, jam 10 malam kebaktian. Berarti hari Minggu itu ada 7 kebaktian. Coba kalau dapatnya satu kebaktian 2 juta, 7 kali 2 berapa? 14 juta. Wow, itu hanya hari Minggu. Belum lagi hari Sabtu kemarin acara muda-mudi. Belum lagi acara yang di rumah. Itu kan dikasih ke pendeta semua duitnya. Yang lucunya lagunya ente. Ingat nggak lagunya kalau ngasih persembahan? Persembahan kami sedikit sekali. Kiranya Tuhan terimalah. Bukan Tuhan yang terima lagunya,
kiranya Tuhan terimalah. Pendeta terimalah. Ya terima pendeta bukan Tuhan. Itu longor nyawa dulu ya kan. Enggak cermati lagu itu ya kan. Yang dia kiranya Tuhan. Udah lewat ini satu. Ada lagi yang di depan, nyusul lagi yang satu. Tiga kali. Dua barengan kan. Yang terakhir satu. Yang 2 kali barengan itu, dia habis barengan dia. Terakhir nanti penutupan. Nah itu. Nyanyi tuh. Persembahan kami masuk. Sedikit sekali masuk. Kiranya ada lagi ya, ambil lagi. Lagunya yang dipakai ketika orang sedang memberi, lagunya itu. Itu lagunya memang. Sama ada satu lagi. Apa? Yang mana? Aduh, lupa aku yang sedih itu dia. Lupa aku lagunya. Ini lagunya bukan ini nih kalau ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus masuk mengasihiku, masuk lagi, kau menyayangiku. Ini Tuhan persembahanku. Padahal yang lewat 3, kan? Terimalah Tuhan persembahanku, sebab tak ku miliki